Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan tentang dibangunnya jembatan pergeseran saling energi spirit oleh permaisuri surgawi dan adanya rencana dari kaisar surgawi untuk menghabisi yang mulia Mu dengan mengirimnya ke Fade besar bersama dewa-dewa yang ingin membunuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di dalam ibu kota, seorang biarawan dan seorang daois dengan cepat terbang ke sisi altar pengorbanan, mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Sang Taois tertawa. Grand High Emperor, langit celestial sekarang terhubung ke batas bawah. Mungkin kita harus memulai perjalanan kita dan melakukan perjalanan ke surga celestial. Grand Supreme Imperial Preceptor, harap tenang. Biksu berkepala botak itu tertawa. Mari kita tunggu seseorang dari surga-surga tiba lebih dulu. Ketika mereka berbicara, seorang wanita muda yang cantik muncul dari kecemerlangan di atas altar pengorbanan. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melihat kedua pria itu. Dia kemudian tertawa. Biksu, Taois, tempat apa ini? Biksu dan Taois itu terkejut melihat kecantikan wanita itu, dan butuh beberapa waktu bagi mereka untuk pulih. Sang Taois dengan tergesa-gesa bertanya, gadis kecil, ini adalah kedamaian abadi. Dari mana kamu berasal? Kedamaian abadi? Wanita itu adalah Yun Chuxiu, yang dikabarkan penuh senyum. Dia berkata, jadi ini adalah alam primordial. Perdamaian abadi adalah tempat dari teman kecil yang mulia Mu. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dia adalah tubuh Tuan Kedamaian Abadi, salah satu dari 3 pahlawan yang disebut Reformasi Perdamaian Abadi. Jembatan pergeseran saling energi spirit ini menghubungkan 2 altar pengorbanan. Saya membangun satu di surga celestial, dan dia meninggalkan satu di perdamaian abadi, sehingga 2 jembatan terhubung bersama. Pada titik ini, dia berkata, Biksu, Taois, bisakah kamu memanggil kaisarmu di sini? Biksu dan Taois segera kembali ke ibu kota perdamaian abadi, dan tak lama kemudian, Ling Yuxiu memimpin ratusan perwira sipil dan militer di sana bersamanya. Sebuah ide muncul di benak Yun Chuxiu, dan dia berkomentar, Kaisar Eternal Peace, secara mengejutkan, adalah seorang wanita. Saya terus mengatakan bahwa tidak ada yang salah tentang seorang wanita yang menjadi kaisar, namun orang-orang tua yang keras kepala di surga-surga terus menemukan segala macam alasan untuk mencegahnya. Ling Yuxiu memimpin semua orang untuk memberikan penghormatan. Kaisar sebuah negara kecil di perbatasan bawah dengan ini menghormati dewa langit surgawi yang tinggi. Yun Chuxiu tersenyum dan berkata, tidak perlu upacara seperti itu. Tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk menjadi kaisar, tidak ada yang mengejutkan. Saya mengagumi Anda. Karena surga celestial dan alam primordial terhubung, Anda harus sering mengunjungi surga celestial dan menyembuhkan kebosanan saya. Anda tidak harus tinggal di batas bawah. Dia memberinya token dan berkata, jika kamu membawa token saya, kamu akan merasa mudah untuk bepergian ke dan dari surga celestial. Ling Yuxiu mengangguk dan menerima token sebelum berkata, perdamaian abadi itu miskin, dan orang-orang kita tidak memiliki cara untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Namun, kami memiliki banyak pabrik di sini, jadi bisakah Anda membeli barang-barang dari kami? Yun Chuxiu berpikir sejenak sebelum bertanya, apa yang bisa diproduksi pabrikmu? Ling Yuxiu menjawab, kita dapat menciptakan segala sesuatu mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga senjata dan armada ilahi. Bola mata Yun Chuxiu berputar ketika dia bertanya, bisakah kalian semua membuat jembatan pergeseran saling energi spirit? Ling Yuxiu mengangguk dan berkata, ya, pekerja kami telah menciptakannya sebelumnya. Berapa harganya? Ling Yuxiu memanggil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, dan ia melaporkan sejumlah mata uang surgawi, koin langit surgawi, yang juga dikenal sebagai mata uang surgawi. Namun, mata uang yang beredar di perdamaian abadi adalah koin kelimpahan besar, yang membuat konversi diperlukan. Yun Chuxiu sangat marah, dan dia dengan dingin tertawa. Berani-beraninya anjing tua di istana penciptaan patriark begitu mengidamkan uang saya. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk perdamaian abadi untuk membangun jembatan pergeseran saling energi spirit kurang dari 1% dari biaya istana penciptaan patriark. Ling Yuxiu tidak berani berbicara. Yun Chuxiu melanjutkan, Kaisar Perdamaian Abadi, ikuti aku ke istana penciptaan patriark. Perdamayani abadi akan bertugas membangun komponen-komponen jembatan pergeseran saling energi roh, sementara istana penciptaan leluhur akan mengumpulkan mereka. Harganya tidak akan rendah. Ling Yuxiu senang dan membawa Menteri Kementerian Pekerjaan dan beberapa menteri penting lainnya yang berpengalaman dalam aljabar ke jembatan pergeseran saling energi spirit dengannya. Yun Chuxiu memandang mereka dan melihat ada 2 wanita di antara kelompok menteri penting. Salah satu wanita adalah setan rubah yang tidak menyembunyikan ekor di belakang tubuhnya. Perdamaian abadi memiliki seorang kaisar wanita dan banyak perwira wanita. Di surga celestial, jumlahnya tidak banyak, kata Yun Chuxiu. Dia tidak tahu bahwa petugas wanita yang mengikuti Ling Yuxiu adalah Hu Ling Er dan Si Yun Xiang.
Negosiasi yang mereka lakukan dengan Istana Penciptaan Leluhur ini menyangkut masa depan perkembangan perdamaian abadi, yang mengharuskan mereka untuk ikut serta. Berdiri di samping jembatan pergeseran saling energi spirit, biarawan yang mengirim mereka jelas khawatir, dan dia berkata, Baigui, dapatkah metode menyembunyikan bakat seseorang untuk membangun negara yang makmur yang ditetapkan oleh Master Sekte Qin benar-benar bekerja? Taois yang bijak itu menjawab, kita tidak bisa mengalahkan surga celestial dan hanya bisa mengintegrasikan diri kita ke dalam sistemnya sehingga kita tidak menjadi musuh. Perdamaian abadi kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkembang dan tumbuh lebih kuat. Biku itu memiliki pandangan yang dalam, dan dia menghela nafas. Akankah sesuatu sebesar langit surgawi benar-benar memiliki masalah internal atau ancaman eksternal? Grand High Emperor seharusnya tidak memikirkan hal ini lebih jauh. Sang Taois tertawa. Bahkan jika langit surgawi tidak memiliki masalah internal sekarang, Master Sekte Qin akan membuat satu. Hal yang sama berlaku untuk ancaman eksternal. Ini adalah kemampuannya. Biksu itu mengingat tindakan Qin Mu dalam Eternal Peace dan tertawa ketika dia berkata, ya, dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Sang Taois melanjutkan, yang perlu dilakukan oleh perdamaian abadi kita selama periode ini adalah dengan susah payah memperkuat diri. Untuk menyingkirkan surga celestial, tidak cukup bagi seseorang untuk menciptakan negara yang makmur, perdamaian abadi juga harus kuat. Jika perdamaian abadi memiliki banyak praktisi kuat dari tahta kaisar atau bahkan praktisi yang kuat di alam surga surgawi, maka kesuksesan akan segera tiba. Ling Yuxiu tiba di surga celestial. Melihat sekeliling, dia terpana oleh sifat mewahnya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan dia bertanya, Dewi yang tinggi, apakah yang mulia Mu di surga celestial? Yun Chuxiu meliriknya dan samar-samar bertanya, apakah kamu kekasih kecilnya? Ling Yuxiu sedikit memerah saat dia menggelengkan kepalanya. Dia saat ini tinggal di kolam giok dan sedang disurvei dengan berat. Namun demikian, dia masih tidak bisa menahan untuk membalikkan keadaan. Yun Chuxiu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada banyak orang yang ingin berurusan dengannya di sini, tetapi mereka semua tidak berhasil karena kehebatannya. Ling Yuxiu diam-diam merasa lega ketika Yun Chuxiu memeriksanya, yang membuatnya menatap payudaranya. Yun Chuxiu menyadari sesuatu. Aku mengerti sekarang. Saya pikir Yang Mulia Mu adalah orang yang elegan yang sangat peduli tentang kecantikan internal wanita seperti penampilannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat murah untuk hanya peduli pada payudara. Saya melihat, ini adalah di mana saya kehilangan. Ling Yuxiu berkedip dan menyadari bahwa payudara Yun Chuxiu bertambah besar. Dia bingung. Koneksi jembatan pergeseran saling energi spirit ke alam primordial menyebabkan banyak getaran. Kegunaannya luar biasa, dan memungkinkan pasukan surga langit dengan cepat tiba di berbagai dunia di alam semesta. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan segera menyadari bahwa itu sangat bermanfaat bagi aturan surgawi-surgawi dari berbagai dunia. Namun, gagasan jembatan peralihan saling energi roh disebarkan oleh Qin Mu, yang membuat orang terkejut dan waspada dengan niatnya. Meskipun demikian, banyak duta besar datang untuk jembatan pergeseran saling energi spirit, membawa serta berbagai artefak berharga untuk ditukar dengan cetak biru. Naga Kilin menerima hadiah ini sebelum berkata, Guru Kultus telah memerintahkan orang untuk mengirim cetak biru ke surga-surga, Dao Sekte. Silakan pergi ke sana untuk memintanya. Beberapa duta besar ingin artefak mereka kembali, tetapi mereka diusir oleh Yan Er. Selama beberapa hari ini, Yan Er, Qi Jiwi, Yun Jianli, dan yang lainnya kembali ke pavilion lambat berliku untuk membantu Qin Mu menangani berbagai urusan. 10 hari kemudian, satu jembatan pergeseran saling energi spirit dibangun satu demi satu. Sinar cahaya segera naik ke langit, membentuk pemandangan yang luar biasa. Aku menuju ke bawah, Yang Mulia. Yun Jianli meminta untuk pergi dari Qin Mu, mengatakan, langit surga dan alam primordial sekarang terhubung, jadi mudah untuk menuju ke bawah. Sekarang saya akan menuju ke perdamaian abadi untuk memahami gagasan reformasi. Qin Mu mengangguk dan menulis beberapa surat. Dia memberikan mereka kepada Yun Jianli dan berkata, Saudara Yun, setelah kamu menunduk, kamu bisa pergi ke Sekte Ilahi Surgawi Tinggi Bumi Barat untuk mengunjungi Xu Shenghua. Atau, Anda dapat melihat Dao Master Lin Xuan di Dao Sekte Eternal Peace, Chan Kong Rulai di Gunung Meru, atau Wang Muran di kota Gio Kecil. Mereka adalah para pemimpin reformasi di batas bawah. Yun Jianli dengan sungguh-sungguh menerima surat-surat itu, bangkit, dan pergi. Qin Mu menatap lampu berbentuk corong di langit, menghela napas lega, dan memiliki kilatan di matanya saat dia berpikir, sekarang, perdamaian abadi stabil. Pada saat ini, suara Yun Chuxiu datang dari jauh. Ini menyatakan, kamu akan mati, Yang Mulia Mu. Qin Mu melihat ke arah suara itu dan melihatnya di perahu kecil yang menuju ke arah mereka di permukaan laut. Dia sedikit berbeda dari sebelumnya, dan dia dengan tidak sabar menyatakan, kaulah yang akan mati, bukan aku. Tatapannya jatuh tak terkendali ke payudaranya.
Yun Chusiu merasa sombong dan tanpa sadar membuat payudaranya menonjol. Perahu kecil itu mendekati pantai, dan dia melompat keluar. Tatapan Qin Mu mengikuti payudaranya yang bergejolak tak terkendali. Naga Kilin memperhatikan tatapannya dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Oh tidak! Kelemahan Master Sekte telah dieksploitasi oleh permaisuri surgawi. Yun Chusiu mendekati mereka dengan cepat dan tertawa. Kamu benar-benar akan mati sekarang. Yang Mulia Hao mengumpulkan para raksasa lain dari surga untuk rapat dan menyebutkan bagaimana Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu mengirim kembali sebuah pesan yang memberitahukan kepadanya tentang bagaimana Fade besar mengalami perubahan abnormal. Dia juga menyebutkan bahwa mereka ingin langit surgawi mengirim praktisi yang kuat di sana untuk mencegahnya mempengaruhi langit surgawi. Mereka mendiskusikannya dan memutuskan untuk mengirim Yang Mulia Surga di sana untuk bertemu dengan Yang Mulia Huo di surga dan Celestial Yang Mulia Shu sebagai pasukan garis depan. Tebak siapa yang mereka putuskan? Qin Mu mendengus. Tidak mungkin aku, kan? Yun Chusiu memegang lengan kirinya dan meletakkannya di antara payudaranya saat dia bersorak gembira. Itu Yang Mulia Mu yang terkenal. Meskipun beberapa dewa kuno menentangnya, mereka adalah minoritas. Selain itu, Kaisar Surga menyetujuinya dan mengatakan bahwa itu adalah keharusan untuk mengirimmu ke sana. Qin Mu mencoba mengeluarkan lengannya dari payudaranya, tapi Yun Chusiu memeluknya erat-erat. Dia tidak bisa mengeluarkan lengannya dengan paksa. Kultus Master terkutuk. Naga Kilin melihat situasinya, dan jantungnya mulai berdebar. Kelemahan fatal Master Sekte telah dieksploitasi. Mata Qin Mu berkedip saat dia memeriksa, saya belum melihat Kaisar Surgawi. Apakah Kaisar Langit ini terbuat dari senjata ilahi penciptaan? Yun Chusiu meliriknya dan tersenyum. Yang Mulia Mu sepertinya tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri, sebaliknya, peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Sejujurnya, mereka yang menemani Anda ke Great Fight kebanyakan adalah orang-orang yang ingin mengambil hidup Anda. Di atas para murid yang mulia, ada juga seorang praktisi kuat yang tidak menyukai Anda. Tebak siapa? Qin Mu menggelengkan kepalanya saat dia tanpa sadar berjalan menuju paviliun berliku lambat dengannya, lengannya masih dipeluk olehnya. Yang dia rasakan di lengan kirinya adalah kelembutan dan kehangatan. Kultus Master terkutuk. Wajah Naga Kilin seperti debu ketika dia menyatakan di dalam hatinya, itu adalah istri Kaisar Langit. Yun Chusiu tersenyum. Pemimpin pengawal elit roh, pisau ilahi satu tangan bersenjata Luo Wushuang. Begitu dia mendengar bahwa dia juga akan pergi ke Great Fight, dua lampu pisau keluar dari matanya, dan dia sangat senang. Pisau ilahi Luo Wushuang? Dia akan pergi ke Great Fight juga? Qin Mu sedikit mengernyit. Luo Wushuang memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Jika dia pergi ke Fight besar juga, Qin Mu akan berada dalam bahaya besar. Tempat seperti apa Fight besar? Qin Mu dengan sempurna mengeluarkan lengannya dari pelukannya dan bertanya, saya telah mendengar tentang tempat itu sejak saya datang ke surga celestial. Sangat misterius. Mengapa kita perlu menjelajahi tempat itu? Bukankah itu karena Desa Riang? Yun Chusiu menjawab, Yang Mulia Qin mendirikan Desa Riang dan memindahkan pendiri Kaisar Surgawi ke sana. Meskipun era Kaisar Pendiri dihilangkan, pilar utama Kaisar Pendiri Surgawi masih ada. Mengapa upaya langit surgawi ini untuk menekan pemberontakan alam primordial tidak berdampak sama sekali pada Feng Du? Itu karena mereka belum menemukan Desa Riang. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Yun Chusiu melanjutkan, Kaisar Pendiri, bagaimanapun juga, Yang Mulia Qin. Meskipun dia mengkhianati aliansi surga, dia masih salah satu dari 5 tetua pendiri. Selama dia belum mati, banyak orang tidak akan tenang karena dia menolak untuk menyerahkan diri. Mereka yang pergi untuk menekan pemberontakan di alam primordial mendengar bahwa ia memberi perintah dari Desa Riang, memberitahu Feng Du untuk menghindari pertempuran dan menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan. Feng Du adalah tujuan kecil, dengan masalah utama untuk surga-surga adalah Desa Riang. Dia dengan hati-hati memeriksa ekspresi Qin Mu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Samar-samar dia berkomentar, Yang Mulia Mu tampaknya sangat tenang. Qin Yang Mulia Surgawi, Qin Ye, adalah leluhurmu. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang dia sama sekali? Aku melakukan tur langit surgawi selama tahun pertama dari era Dragon Han bersamanya. Dia bimbang dan tidak lugas. Selain itu, dia memberontak. Dia meracuni Yang Mulia Hao dan berani membunuh orang-orang di kolam giok karena tidak patuh kepada Nyonya Yuanmu. Saya tahu kemudian bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pengkhianat dan membencinya serta cara dia melakukan sesuatu. Tubuhku berasal dari garis keturunannya, tapi jiwaku tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Kaisar Pendiri. Qin Mu dengan benar menyatakan, hari ini, dia adalah pengkhianat sementara aku surgawi-surgawimu yang mulia. Secara alami, saya akan memotong ikatan saya dengan dia. Jika saya melihatnya di Great Void, saya akan menolaknya dengan keras. Permaisuri, sudahkah Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu menemukan pengkhianat ini? Yun Chusiu dengan hati-hati mengamati ekspresinya yang kecil dan tidak menemukan yang salah dengan mereka.
Tampaknya memutuskan hubungan dengan pendiri kaisar adalah keinginan sejati Qin Mu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada berita yang mengklaim bahwa desa Riang berada di Void besar. Oleh karena itu, langit surgawi menjelajahi tempat itu baru-baru ini dalam upaya untuk menemukan desa Riang dan menghilangkan kekhawatiran ini. Ketika Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu mencapai Void besar, mereka berpisah dan menemukan banyak tempat aneh di sana. Void besar penuh dengan kekhasan. Untuk pergi ke sana, hanya pesta kecil yang diizinkan, karena semakin besar pestanya, semakin berbahaya itu. Pesta yang akan kamu pimpin di sana akan berisi 300 orang. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia bertanya, apakah Anda pernah ke sana, Permaisuri? Ekspresi Yun Chuxiu sedikit berubah, indikasi yang jelas tentang dia mengingat masa lalu. Dia mengubah topik, dengan mengatakan, keputusan Kaisar Surgawi akan segera tiba di sini. Tunggu dan bersiaplah untuk mati di Great Fight. Mata Qin Mu berkedip saat dia tersenyum. Apakah kamu tidak ingin pergi, Permaisuri? Yun Chuxiu tertawa. Kenapa aku harus pergi ke tempat seperti itu? Penuh dengan bahaya. Saya tidak akan pergi ke tempat yang mengerikan. Qin Mu dengan penasaran bertanya, jadi, Permaisuri, apa yang menyebabkan Anda menemukan saya dengan cara yang terburu-buru? Tujuanmu tidak bisa hanya untuk memberitahuku ini, kan? Ekspresi Yun Chuxiu goyah, dan dia tiba-tiba menghela nafas. Aku ingin pergi, tapi aku tidak berani pergi dengan wujud asliku. Qin Mu ingin bertanya lebih lanjut ketika naga kilin mengingatkannya, sekte guru, saatnya makan. Qin Mu berjalan maju dan memalsukan beberapa pil semangat untuk kilin naga. Naga kilin menatap mangkuk nasi dan dengan serius melihat pil semangat sebelum tertawa dengan tiba-tiba. Master Sekte, saya mendengar cerita yang sangat lucu dari Qi Jiwi. Saya bisa membacanya untuk Anda. Qin Mu mengakuinya dan bertanya, apa kisah menarik yang Qi Jiwi katakan padamu? Naga kilin berkata, dahulu kala, ada seorang cabul penuh nafsu yang mati. Tamat. Bukankah ini lucu? Qin Mu menatapnya, dan naga kilin berhenti tertawa dan terus mengkonsumsi pil semangat dengan serius. Qin Mu bangkit dan berkata dengan jelas, kata baik. Saya juga punya cerita. Salah satu pil semangat dalam mangkuk beracun. Tamat. Naga kilin segera berhenti dan menatap pil dalam mangkuk, keringat dingin keluar dari dahinya. Tidak lama kemudian, seorang pejabat dewa datang dengan dekrit yang memerintahkan Qin Mu untuk memimpin 300 dewa dan setan ke Void besar untuk bertemu dengan Yang Mulia Huo Surgawi dan Yang Mulia Shu yang mulia. Qin Mu menerima keputusan itu dan melihat bahwa Luo Wushuang memimpin 300 dewa dan setan di belakang pejabat. Di sebelahnya adalah seorang murid pengawal elit roh dengan lengan terputus. Para dewa dan setan lainnya bervariasi dalam tingkat kultivasi dan kemungkinan adalah murid-murid Yang Mulia Surgawi. Pejabat dewa itu, yang adalah orang yang membersihkan Laut Giok sebelumnya, berkata, Yang Mulia Mu, kapalnya sudah siap. Mohon persiapkan dirimu, Yang Mulia, dan lanjutkan dengan cepat. Qin Mu memandang laut dan melihat sebuah perahu. Dia bertanya, apakah persediaan sudah siap? Di mana peta topografi Great Fight? Pejabat dewa itu menggelengkan kepalanya. Seseorang tidak membutuhkan persediaan di Great Fight. Tidak ada peta topografi tempat itu juga. Anda akan mengerti begitu sampai di sana. Luo Wushuang dan yang lainnya sudah naik perahu, dan Qin Mu mengerutkan kening. Dia berkata kepada Yaner dan naga kilin, perjalanan ini berbahaya. Tetap di belakang, tidak perlu menemaniku. Setelah saya pergi, Yaner, Anda akan mengambil Fatih Dragon untuk melihat Dewa Selatan Jukwe. Dia akan melindungi kalian berdua. Yaner ragu-ragu sebelum berkata, Tuan, di antara 300 dewa dan setan ini, setidaknya 200 ingin membunuhmu. Jika aku mengikutimu, aku bisa melindungimu. Tidak perlu untuk itu. Qin Mu tersenyum dan berkata, jika desa Riang benar-benar ada di Great Void, maka saudara lelaki saya juga ada di sana. Dengan dia di sana, tidak ada yang akan berani menyentuh saya. Yaner memikirkannya sebelum mengambil lentera dan berkata, tolong bawa artefak ini bersama Anda, itu adalah hadiah dari Yang Mulia Yu Langit untuk perlindungan diri. Qin Mu menerima lentera dan naik ke kapal, hanya untuk melihat Yun Chuxiu di sana. Dia sedikit terkejut ketika dia bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin pergi, Permaisuri? Yun Chuxiu menghela nafas dan jelas khawatir dan kurang semangat. Dia berkata, saya benar-benar tidak ingin pergi, tetapi saya juga ingin mencari tahu sifat asli Great Void. Perahu itu perlahan melayang dan bergerak ke utara surga langit. Qin Mu memeriksa dia, apakah kekosongan besar benar-benar sama menakutkannya seperti yang dikatakan semua orang? Jika Anda berada di sana, mengapa tidak memberitahu kami tentang jebakan di sana agar kami dapat siap, Permaisuri? Yun Chuxiu ragu-ragu dan berkata, saya telah berada di sana. Saya memimpin pengawal prajurit surgawi-surgawi di sana, yang berjumlah 100.000. 2 dari 4 tuan surgawi dari surga celestial juga menyertai murid-murid saya yang sombong untuk menjelajahi Void besar. Void besar adalah kehancuran di alam semesta.
Itu adalah zona halo. Ketika seseorang masuk, orang akan menemukan bahwa itu adalah tempat unik yang penuh dengan hal-hal baru. Yun Chuxiu bersandar di pundaknya, mengingat apa yang terjadi, dan berbisik, lalu, hal-hal aneh terjadi segera setelah kami memasuki zona halo. Segala macam hal aneh. Ada semua jenis makhluk imajiner di sana. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami dikejutkan oleh segala macam peristiwa aneh dan menderita banyak korban. Hanya 1 dari 10 orang di Divine Warrior Guards yang selamat. Bahkan saya dan 2 tuan surgawi lainnya terluka parah. Baru saat itulah Guru Langit Yu tiba-tiba memahami rahasia kekosongan besar. Apa yang dibayangkan seseorang menjadi kenyataan. Hati Qin Mu bergetar. Apa yang dibayangkan seseorang menjadi kenyataan? Arti dari Guru Yu surgawi ini adalah, maksudnya adalah bahwa apa yang membunuh para prajurit pengawal prajurit suci adalah teror dan ketakutan yang kami bayangkan dalam hati kami. Mereka menjadi kenyataan di Great Fight. Yun Chuxiu melanjutkan, seseorang membayangkan terbunuh oleh kilat yang sangat menakutkan menyerang. Seseorang membayangkan iblis dengan 1000 kepala dan 10.000 tangan membunuhnya, sehingga iblis seperti itu muncul. Seseorang takut bahwa langit akan runtuh, sehingga sebuah planet jatuh dari langit. Segala macam teror menghantam, yang menghancurkan pasukan terkuat surgawi surga. Kami harus pergi sebelum kami menemukan sifat sejati Great Fight. Pada akhirnya, hanya aku yang keluar dari sana hidup-hidup tetapi terluka parah. Namun, 2 tuan surgawi lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, 2 tuan surgawi adalah makhluk yang sangat bijak dan cerdas dan juga pejuang besar yang diberkahi singgasana kaisar. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Qin Mu menutup matanya. Kisah Yun Chuxiu benar-benar mengerikan. Apakah Great Fight benar-benar tempat yang menakutkan? Apa teror yang melukaimu, permaisuri? Tanya Qin Mu. Kaisar Langit, yang asli. Wajah Yun Chuxiu dipenuhi dengan ngeri saat dia berkata dengan suara serak, aku membunuhnya, tapi aku paling takut padanya. Di Great Fight, dia muncul kembali dan menyerbu ke arah kami. Aku takut. Dia menggigil berulang kali dalam ketakutan. Qin Mu tiba-tiba bertanya, jadi bagaimana 2 tuan surgawi dan orang-orang yang selamat lainnya mati? Jika Master Yu surgawi telah memahami rahasia Fate besar dan tahu bahwa apa yang dibayangkan seseorang menjadi kenyataan, dia pasti akan menahan orang untuk tidak berpikir, kan? Seharusnya mudah bagi makhluk kelas mereka, bukan? Lalu, mengapa mereka semua mati di Great Fight sementara hanya kamu yang selamat? Yun Chuxiu mengungkapkan senyum murni yang kecantikannya menyentuh hati orang-orang. Dia bahkan mengangkat dadanya. Kemeja itu ketat di kerahnya, dan keindahan di dalamnya hampir terlepas. Dia berkata, apa yang ingin Anda katakan, Yang Mulia Mu? Qin Mu mengabaikan rayuannya dan tersenyum. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam teror besar itu, para pejuang prajurit-prajurit Divine yang masih hidup telah kehilangan rasionalitas mereka dan panik. Sementara itu, Anda tidak tahu pikiran orang lain, dan cara terbaik untuk bertahan hidup adalah membunuh yang lain sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir. Apa yang dibayangkan menjadi kenyataan, sehingga selama mereka mati, mereka tidak bisa lagi berpikir. Tatapannya terfokus pada fitur halus wanita muda ini saat dia perlahan berkata, jadi, kamu membunuh mereka. Anda membunuh semua orang, termasuk 2 tuan surgawi, karena Anda tidak bisa mempercayai mereka. Dengan metode ini Anda selamat dari kekosongan besar. Yun Chuxiu tertawa, dan payudaranya berguncang ketika dia berkata, kami memiliki jenis yang sama, Yang Mulia Mu. Anda menebak metode yang saya gunakan untuk segera meninggalkan Great Fight. Kamu dan aku mungkin pasangan sejati yang asli. Qin Mu mengabaikan daya pikatnya dan dengan jelas berkata, permaisuri, kami bukan pasangan, dan kami tidak akan pernah dari jenis yang sama. Saya tidak akan pernah meninggalkan teman saya, apalagi membunuh mereka. Aku hanya terbiasa dengan kegelapan dan dengan demikian bisa mengetahui sifat jahatmu. Yun Chuxiu dengan dingin tersenyum. Yang Mulia Mu, kamu terlalu idealis. Mereka bukan teman saya, mereka hanya budak dan pelayan saya. Entah mereka mati, atau aku mati, jadi tentu saja, merekalah yang mati. Jika Anda berada dalam situasi yang sama dengan saya, pilihan Anda akan sama. Anda dan saya memiliki jenis yang sama. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti di masa depan. Qin Mu mengerutkan kening. Perahu keluar dari gerbang surgawi utara. Mereka pergi di atas sungai celestial, dan di bawah mereka adalah barak langit surgawi, Fomalhaut. Ada banyak dewa, setan, dan armada yang ditempatkan di sana ketika surga mengorbit Fomalhaut. Surga ini memasok Fomalhaut dengan ransum dan persediaan lainnya. Qin Mu memandang barak ini, yang cahaya ilahi berseri-seri ke langit selama jutaan mil. Langit surgawi terlalu kuat. Tanpa berbicara tentang 10 penjaga surga, bahkan Fomalhaut sudah cukup untuk memusnahkan perdamaian abadi ribuan kali lipat. Sejak saya mengungkapkan rahasia kekosongan besar, surga celestial mulai memunculkan berbagai teknik untuk mencegah seseorang berpikir. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Buddhisme, baik pikiran maupun pikiran. Yun Chuxiu berkata,
Baik pikiran maupun tidak memungkinkan pikiran seseorang ada dalam limbo dan mencegah kekosongan besar dari mengubahnya menjadi kenyataan. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh Brahma. Sudahkah Anda mempelajarinya? Qin Mo menggelengkan kepalanya. Yun Chuxiu mengungkapkan senyum memikat dan melihat lingkaran cahaya muncul di langit malam. Luo Wushuang berjalan ke arah mereka dan dengan sungguh-sungguh bertanya, "Jadi, apa yang paling ditakuti oleh Yang Mulia Surgawi?" Qin Mo berbalik dan menjawab sambil tersenyum, "Saya Overlord Badikin, saya tidak takut." "Apa ketakutan terbesarmu, Divine Knife Luo?" "Dengan pisau ilahi di tanganku, aku tidak perlu takut," jawab Luo Wushuang dengan jelas. Yun Chuxiu sangat penasaran ketika dia bertanya, "Divine Knife Luo, apakah Anda mengolah baik pikiran maupun tidak?" Luo Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama aku setia pada pedangku dan dao, aku tidak akan takut, jadi mengapa aku takut akan kekosongan besar?" Yun Chuxiu memujinya, "Pisau ilahi Luo, Anda tentu memiliki hati dao yang mantap, cocok disebut pisau ilahi nomor 1 dari surga-surga." Dia berbalik dan berkata pada Qin Mo, "Divine Knife Luo sudah mati, seperti kamu." Qin Mo tersenyum. "Aku punya nyali hebat sejak aku kecil dan tidak pernah merasa takut sebelumnya." Yun Chuxiu tertawa dingin. "Kalian berdua adalah anak muda yang tidak mengenal rasa takut. Anda tidak sepenuhnya memahami teror Fate besar." Luo Wushuang melirik matanya sebelum melihat ke bawah dan mengejek, "Gadis kecil tidak tahu bahwa hati dao saya tulus ke titik di mana saya tidak takut." Yun Chuxiu marah. Qin Mo yang sangat berani memanggilnya, "Gadis kecil," sebelumnya, tapi dia adalah yang mulia dan dengan demikian memiliki hak untuk melakukannya. Lelaki Luo Wushuang ini juga berani memandang rendah dirinya dan memanggilnya gadis kecil. Namun, dia adalah permaisuri surgawi dan yang mulia surgawi, jadi dia memutuskan untuk memaafkan. Mata Qin Mo berkedip, dan tatapannya mendarat pada Luo Wushuang. Luo Wushuang merasakan tatapannya, mendengus dingin, dan dengan jelas berkata, "Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Setelah kami tiba di Great Fade, aku akan membunuhmu. Jika Anda takut, mintalah gadis kecil itu untuk mengajari Anda baik pikiran maupun tidak pikir." Qin Mo tersenyum dan mengabaikannya saat dia berbalik untuk mengukur pemuda lain di atas kapal. Para pemuda ini berasal dari luar biasa, karena mereka adalah murid-murid yang mulia surga dan praktisi kuat dari tahta kaisar dari kultivasi yang giat. Dia mengukur semuanya dan diam-diam khawatir. Meskipun ada banyak talenta muda setelah reformasi perdamaian abadi, ada talenta muda yang tak terhitung jumlahnya di surga celestial. Masing-masing dari mereka luar biasa dalam hak mereka sendiri dan sangat cakap. Surga celestial menguasai lebih dari puluhan ribu dunia dan surga, sehingga tidak akan sulit untuk mencabut murid-murid yang luar biasa dari dunia-dunia ini. Mata Qin Mo menyala saat dia melihat seorang wanita. Penampilan wanita itu sangat mirip dengan adik perempuan Ratu Celestial. Dia bertanya pada Yun Chuxiu secara alami, "Apakah kamu memiliki adik perempuan?" Yun Chuxiu bingung dan melihat ke arah yang dia lihat. Alisnya terangkat, dan dia dengan dingin tertawa. Dia melihat wanita itu juga, yang memiliki kemiripan dengan Nyonya Yuanmu. Hanya saja dia tampak muda dan seorang wanita muda yang cantik seperti dia. Yun Chuxiu mendekati wanita itu, dan senyum dingin di wajahnya diganti dengan yang murni saat dia berdiri di sisinya. Gadis itu melihatnya dan kaget tak terkendali. Percakapan mereka tampaknya membuat mereka bahagia, keduanya tersenyum sepanjang. Qin Mo ingin tahu mengamati mereka. Hubungan gadis itu dengan Yun Chuxiu menggelitik minatnya. Nyonya Yuanmu meninggal di tangan permaisuri surgawi. Dia menyingkirkannya dan menggunakan tubuhnya untuk terus menjadi permaisuri sebelum menjadi Jue Wuchen untuk menipu dan menyebabkan kematian kaisar surgawi. Kemudian, Yang Mulia Ling membunuhnya dengan menusuk jepit rambut di bagian belakang kepalanya. Namun, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri, yang memberinya kesempatan hidup baru ketika dia menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi dengan diam-diam bergabung dengan aliansi surga. Tubuh Nyonya Yuanmu terkunci di peti mati kristal, yang berada di tangan Qin Mo. Tubuh ini tampaknya tidak ditaklukkan, karena setelah Qin Mo menerima peti mati, Nyonya Yuanmu dihidupkan kembali dan berusaha untuk melukainya. Wei Suifeng adalah orang yang menekannya. Mungkinkah gadis yang penampilannya mirip dengan permaisuri surgawi dan Yuanmu ini akan bereinkarnasi? Qin Mu tersenyum saat melihat Yun Chuxiu berjalan ke arahnya dengan gadis itu. Dia berpikir, wanita ini sangat mungkin menjadi Nyonya Yuanmu, tetapi Nyonya Yuanmu meninggal di era yang sangat awal, selama bagian-bagian terakhir dari era Dragon Han. Karena itu, dia tidak bisa tetap menjadi praktisi seni ilahi. Kemudian, Yun Chuxiu dan gadis itu berhenti di depannya, dan Yun Chuxiu berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia, saya akan memperkenalkan saudara perempuan yang baik kepada Anda. Ini adalah Lian Huahun, seorang murid Yang Mulia Hao. Dia sangat cakap." Lian Huahun memberi hormat, dan Qin Mo tersenyum. "Adik yang baik, tidak perlu formalitas seperti itu, tolong bangkit. Setiap bunga yang mekar akhirnya layu, siapa yang akan mengasihani mereka ketika mereka melakukannya?"
Sister Huahun memiliki nama yang bagus dan juga cantik. Dia dengan tulus memujinya. Yun Chuxiu memberikan humph dingin. Meskipun Lian Huahun cantik, dia memucat dibandingkan dengan wanita yang tubuhnya diciptakan untuk menjadi sempurna seperti Jue Wuchen. Meskipun tubuh Yun Chuxiu diciptakan sesuai dengan cetakan Jue Wuchen, tanpa diduga, Qin Mu tidak pernah memujinya, sebaliknya, memuji Lian Huahun. Jelas bahwa selera yang mulia Mu dalam kecantikan itu bermasalah. Lian Huahun bangkit, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata, "Yang mulia, Anda luar biasa dan multitalenta untuk keterampilan oratoris Anda menjadi begitu baik." Yun Chuxiu dengan dingin tersenyum. "Namaku juga memiliki asal yang terkenal, apakah yang mulia Mu tahu tentang itu?" Qin Mu memeriksa dia, air di bawah bulan akan selalu jernih, awan yang muncul dari gunung akan selalu menjadi cahaya. Yun Chuxiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." Lian Huahun membungkuk dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Awan tidak punya niat untuk keluar dari pegunungan." Di dunia manusia, reputasi seseorang memperlihatkan segalanya tentang dirinya sendiri. Nama Suster Yun sepertinya berarti ini. Tubuh ini tidak memiliki hati dan karenanya tidak terkendali. Di dunia manusia, nama seseorang menciptakan dunia seseorang. Yun Chuxiu bertepuk tangan dan tertawa. "Sepertinya Sister Lian yang mengerti aku. Satu sayang batang lemah dari bunga, yang tidak berubah di musim dingin." Kecemburuan terhadap salju itu telah tertiup angin dingin. Lian Huahun tidak berbicara tentang belas kasihan orang tetapi tentang bagaimana bunga-bunga itu tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Angin dingin menyebabkan bunga layu lebih awal. Sister Lian Huahun cerdas, tidak seperti orang-orang bodoh yang terlihat pintar tetapi bodoh. Begitu dia selesai, dia melirik Qin Mu. Qin Mu tetap diam dengan kepahitan. Kedua gadis ini sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, memanggil satu sama lain saudara perempuan dalam setiap kalimat, bagaimana lembek. Qin Mu melihat ke depan untuk situasi di mana mereka berdua bertengkar dan saling bertarung. Itu pasti akan berapi-api dan meledak. Kedua wanita ini tersenyum sangat bahagia, sepertinya ikatan persaudaraan antara mereka berdua dalam. Ini akan sangat menarik ketika mereka jatuh. Perahu itu semakin dekat ke lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh Fade besar dan akhirnya mencapai ujungnya. Pejabat dewa yang mengemudikan perahu berteriak, "Semuanya, hati-hati. Silakan gunakan baik pemikiran maupun tidak pemikiran setiap saat. Jangan pernah berhenti menggunakannya." Semua orang di atas kapal menggunakan teknik Buddhis untuk menjaga pikiran mereka dalam keadaan baik pikiran maupun tidak. Qin Mu tidak pernah mempelajari teknik ini, jadi dia menguatkan hatinya untuk menjaga pikiran dalam benaknya tetap murni dan tunggal. Perahu terbang ke halo itu, dan cahaya lembut menyelimuti 300 orang di atas kapal. Qin Mu segera merasakan gelombang pikiran yang samar. Lampu-lampu ini adalah pikiran yang menyatu. Namun, anehnya, pikiran-pikiran ini tidak memiliki ide atau kepercayaan, hanya pemikiran sederhana, seperti kesadaran murni dan kosong seseorang. Bagaimana seseorang melakukan ini? Dia tidak bisa tidak berpikir. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang teknik kultivasi para ahli penciptaan prasejarah, lebih dari kebanyakan yang mulia surgawi dan praktisi kuat dari tahta kaisar di surga celestial. Tentu saja, pemahamannya memucat dibandingkan dengan master penciptaan seperti Xu Jun. Namun, Fade besar menyatukan pikiran-pikiran murni yang tidak mengandung ide atau keyakinan menjadi cahaya, yang aneh, karena melebihi pemahamannya. Mungkin para ahli penciptaan prasejarah memiliki teknik kultivasi yang masih belum saya mengerti. Begitu dia memikirkan hal itu, raksasa prasejarah muncul di depan kapal. Telapak tangannya meraih perahu, meraihnya, membaliknya, dan mengirim kapal ke mulutnya. Qin Mu tercengang. Yang lain di kapal melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dan panik. Siapa yang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar? Luo Wushuang melompat ke udara dan mengeluarkan pisau ilahi di punggungnya. Dengan satu pisau itu, dia mengiris master penciptaan prasejarah. Cahaya dari bilah itu menakjubkan dan kuat, dan bilah itu memotong tangan-tangan ahli penciptaan. Luo Wushuang mengangkat pedangnya lagi, dan cahaya pisau memotong leher tuan penciptaan itu. Luo Wushuang menyingkirkan pedangnya ketika tubuhnya mendarat di bagian depan kapal. Dia berbalik dan dengan dingin berkata, "Terus menggunakan baik pikiran maupun tidak pikir, jangan berhenti. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kekhasan yang menghampiri kita. Juga, siapa yang memiliki pikiran tidak murni?" Begitu dia selesai, suara gemerincing muncul di belakangnya. Luo Wushuang mengungkapkan keterkejutannya saat dia memaksa dirinya untuk berbalik. Yang dia lihat di dalam cahaya Great Fade adalah sebuah kotak yang tumbuh kaki dan berlari menuju perahu. Di atas kotak berdiri seorang pemuda membawa pisau panjang. Itu adalah Qin Mu ketika dia masih muda, dengan matanya yang menyala seterang bintang-bintang. Tubuh dan lengan telapak tangan Luo Wushuang bergetar. Dia memaksa dirinya untuk mengangkat lengannya dan mencabut pisau di belakang punggungnya. Itu adalah iblis di hatinya, orang yang paling ditakuti di hati Daonya. Luo Wushuang berteriak, mengangkat pedangnya, terbang keluar dari kapal,
dan bergerak untuk menemui pemuda di atas kotak. Pemuda itu mengeluarkan pedangnya, dan cahaya pedangnya bertemu dengan cahaya pisau Luo Wushuang. Luo Wushuang tidak diragukan lagi adalah pisau ilahi terkuat dari surga. Satu pisau memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar luar biasa. Pisau ilahinya telah mencapai 13 surga dari jalur pisau. Menggunakan pisau untuk memasuki jalan dan melepaskan teknik pisaunya, jalur pisaunya sudah luas setelah menampilkannya. Namun, pemuda di kotak itu juga sangat kuat, dan dia memblokir teknik pisau yang selalu berubah dengan satu pisau sebelum menyerang pada titik lemahnya. Segera, Luo Wushuang berlumuran darah menetes. Di atas kapal, Qin Mu tertegun saat berpikir, aku sekuat itu dalam hati Luo Wushuang. Di depan kapal, dua sosok saling bersilangan seperti listrik, menciptakan cahaya yang tidak ada sama sekali. Teknik mereka berbenturan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jalur pedang Luo Wushuang yang luas semakin kuat, dan pisau ilahinya membentang di langit. Namun, Qin Mu yang muda selalu bisa menemukan kelemahan dalam teknik pisaunya. Begitu pedang menyala, tubuh Luo Wushuang menerima luka lain. Qin Mu adalah makhluk seperti ini di hati Dao Luo Wushuang. Setelah mencapai faid besar, iblis berjalan keluar dari hati Dao-nya dan menjadi kenyataan. Yun Chuxiu dengan gembira berkata, Divine Knife Luo, kamu hanya bisa mengalahkan iblis dalam hatimu dengan membunuh yang mulia Mu Celestial yang asli. Luo Wushuang masih melawan iblis di dalam hatinya, Qin Mu muda, sementara dewa resmi di atas kapal berencana untuk mendorong perahu melewati mereka. Luo Wushuang jelas bukan lawan yang pantas bagi iblis di dalam hatinya, dan dengan demikian, meninggalkan Luo Wushuang adalah keputusan yang tepat. Qin Mu masih terpana saat berpikir, kekosongan besar bisa menjadi Grand Primordium Divine Stone Universe yang diciptakan oleh para ahli penciptaan prasejarah. Pikiran kosong ini menangkap ketakutan di hati kita, mengubahnya menjadi kenyataan. Ketakutan di hati seseorang adalah iblis di hati Dao seseorang. Saya berpikir tentang ahli penciptaan prasejarah karena Shu Jun berada di jantung alis saya. Shu Jun adalah perhatian besar saya, jadi faid besar mematerialisasikan seorang master penciptaan. Aku iblis di hati Luo Wushuang karena dia kehilanganku di tahun-tahun awalnya. Karena itu, ketika dia bertanya siapa yang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, dia tanpa sadar mencurigai saya, sehingga iblis di hatinya terwujud. Ketika Qin Mu memikirkan hal ini, dia segera memurnikan kesadarannya, membuang pikiran tidak murni, dan berhenti memikirkan yang mulia surgawi lainnya. Yang mulia celestial adalah setan di hatinya, terutama senjata berbahaya seperti celestial yang mulia Yu, yang merupakan iblis terbesar di hatinya. Jika seseorang berpikir tentang itu, yang mulia Yu mungkin akan muncul dan menyebabkan kekacauan. Lalu, mengapa faid besar hanya menjemput setan di hati orang? Mengapa itu hanya memunculkan ketakutan orang-orang? Qin Mu jatuh dalam pikiran yang dalam lagi. Bagi yang lain, Great Fate adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun baginya, itu juga tempat energi yang sangat besar. Jika seseorang dapat menggunakannya dan mematerialisasikan senjata ilahi seseorang untuk pertempuran, atau bahkan mewujudkan dewa dan setan, tidak bisakah seseorang menggunakannya untuk melawan langit surgawi? Pada saat ini, geraman Luo Wushuang datang dari belakang, dan Qin Mu dengan cepat pergi ke belakang kapal. Dia melihat bahwa cahaya pisau di bagian belakang telah menjadi beberapa kali lebih kuat ketika pisau ilahi Luo Wushuang berukir di langit berulang kali. Itu membelah lurus ke arah iblis di dalam hatinya, Qin Mu. Luo Wushuang jenius. Dalam pertempuran ini, dia menerobos wilayah asalnya dan membiarkan teknik pedangnya mencapai ketinggian baru. Yun Chuxiu dan Lian Huahun datang untuk menemaninya, dan Yun Chuxiu memuji, tekniknya memasuki jalur pisau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setan di hatinya hanya sedikit lebih kuat darinya. Sekarang dia bisa mengalahkannya. Cahaya pisau sangat menyilaukan, mirip dengan matahari yang membakar. Setelah cahaya meledak, itu memudar. Tubuh Luo Wushuang yang mengesankan keluar dari cahaya yang hilang itu, membawa kepala iblis di dalam hatinya, Qin Mu. Dia mengejar perahu dengan cepat, melompat, dan mendarat di punggungnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka-luka, tetapi auranya lebih kuat dari sebelumnya. Qin Mu sedikit mengerutkan kening, karena dia bisa mengatakan bahwa pria bertangan satu ini menderita luka berat. Luo Wushuang melemparkan kepala iblis ke dalam hatinya, Qin Mu, yang berguling ke arah Qin Mu sebelum berhenti di samping kakinya. Qin Mu menatap Luo Wushuang dan melihat bahwa dia berjalan ke arahnya dengan niat membunuh. Tiba-tiba, dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Murid yang dibawanya bersamanya buru-buru minum obat untuk membantu Luo Wushuang. Tiba-tiba, Yun Chuxiu dengan dingin berkata, orang yang pingsan adalah yang paling berbahaya. Jika kita membunuh Luo Wushuang sekarang, kita mungkin aman. Murid itu terkejut, dan dia segera meletakkan kopernya dan berdiri untuk menjaga Luo Wushuang, berteriak, wanita gila, apa yang kamu bicarakan? Yang lain juga terpana, dan mereka memandang Yun Chuxiu, gagal memahaminya. Yun Chuxiu dengan dingin berkata, setelah seseorang pingsan, kesadaran mereka menjadi kacau,
dan mereka kehilangan kendali atas hati Dao mereka, sehingga menjadi orang yang paling berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang membiarkan pikiran mereka menjadi liar dan melepaskan banyak iblis, yang menciptakan bahaya yang sangat tidak terduga. Pada saat ini, suara gemerincing terdengar lagi. Masa pergi untuk melihat dan melihat sebuah kotak muncul dari cahaya fade besar. Di kotak itu adalah Qin Mu, iblis dari hati Luo Wushuang. Suara gemerincing terdengar saat Qin Mu kedua muncul, lalu yang ketiga dan keempat. Segera, semakin banyak Qin Mu muncul. Dalam rentang waktu singkat, sekitar 50 kotak muncul dari cahaya Great Void, dan masing-masing dari mereka berdiri Qin Mu, iblis di hati Luo Wushuang. Sudah terlambat? Luo Wushuang membayangkan Yang Mulia Mu begitu kuat karena dia memiliki gelar Overlord Body. Yun Chuxiu menghela nafas dan memerintahkan semua orang, semuanya, arahkan energimu ke kapal dan segera tinggalkan tempat ini. Kapal itu melaju cepat dan melaju menuju kedalaman Halo Great Void. Di belakang kapal, 50 Qin Mus bangkit bersama dan mengejar perahu. Lampu pedang mereka menyilaukan, mencapai perahu sebelum mereka melarikan diri. Suara, ci, terdengar di udara ketika kapal ditusuk oleh lampu pedang itu, menciptakan lubang besar. Digeladak, lampu pedang berkelok-kelok melalui kerumunan seperti menari ikan dan naga. Semua orang di kapal berada dalam bahaya dan segera mengerahkan seni ilahi mereka, menggunakan senjata ilahi mereka untuk memblokir lampu pedang. Tiba-tiba sebuah jeritan muncul ketika seorang dewa tertusuk oleh pedang. Roh primordialnya segera terbang keluar dari tubuhnya sebelum ditusuk oleh cahaya pedang lain. Itu kekacauan di kapal. Qin Mu mengangkat pelet pedangnya untuk memblokir lampu pedang. Keterampilan pedang dalam imajinasi Luo Wushuang milik Qin Mu masa lalu, yang tampak babak belur dan lemah untuk Qin Mu saat ini. Namun, dia sangat kuat dalam imajinasi Luo Wushuang. Yang bisa dia lakukan adalah menemukan cara untuk menghancurkan keterampilan pedangnya, tetapi bertabrakan dengan Qin Mu di hati Luo Wushuang menyebabkan ki vitalnya tersebar. Aku terlalu kuat di hati Luo Wushuang. Qin Mu menggigit giginya dan bertahan. Pelet pedang terbang kemana-mana karena mereka mencegah lampu pedang mendekati Luo Wushuang yang tidak sadar. Kesadaran Luo Wushuang yang tidak sadar tersebar, dan lebih banyak Qin Mu muncul dari udara tipis dan mengejar perahu, membuat situasinya semakin putus asa. Di sisi lain, Yun Chuxiu dan Lian Huahun juga mencegah lampu pedang mendekati Luo Wushuang. Tubuh Qin Mu bergerak dan berakhir di depan Luo Wushuang. Murid Luo Wushuang juga setia kepadanya, dan dia menjaganya sepanjang cobaan, menggunakan cahaya pisaunya untuk menghalangi lampu pedang, mencegah mereka menyakiti tuannya. Qin Mu dengan cepat bergerak di depan Luo Wushuang, dan 10 jarinya mulai beraksi. Mereka menyodok tubuh Luo Wushuang dengan cepat, dengan cara yang menyerupai badai. Murid itu terkejut dan secara naluri membilah pisaunya ke arahnya. Lampu pisau hanya berhenti ketika itu di kepala Qin Mu. Dia menyadari bahwa Qin Mu tidak berusaha membunuh Luo Wushuang dan malah mencoba membangunkannya. Setelah teknik menusuk Qin Mu, Luo Wushuang berhenti berdarah dari lukanya. Yun Chuxiu datang dengan cepat, dan dia dengan marah bertanya, "Mengapa kamu tidak membunuhnya?" Qin Mu pura-pura tidak mendengarnya, dan jari-jarinya berkedip, membentuk mudra yang aneh. Kesadaran berubah menjadi teratai dan, bersama mudranya, jatuh di antara alis Luo Wushuang. Lian Huahun ikut juga dan mendorong Qin Mu dan Luo Wushuang dengan kedua tangannya. Dia mendorong mereka dengan aura yang sangat kuat. Darah dan esensinya sangat luar biasa ketika Art Divine-nya meledak, menciptakan suara yang keras. Tiba-tiba, sebuah kepala tumbuh dari punggung Qin Mu. Segera, 4 tangan mengikuti. Telapak tangan mereka secara bersamaan mengerahkan surga mudra dan bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan wanita muda itu. Seni ilahi mereka bertabrakan, dan kekuatan luar biasa keluar dari tangan Lian Huahun. Qin Mu mendengus dan membalik tubuhnya dengan terbalik ketika kedua lengan lainnya terus mengerahkan mudra dengan mantap, mendorong seni ilahi kesadaran ke jantung alis Luo Wushuang. Qin Mu mendarat, dan 4 lengan meledak terbuka, dihancurkan oleh seni ilahi Lian Huahun, tulang mereka patah. Lian Huahun hendak menekan serangan ketika Yun Chuxiu memblokirnya. Mereka saling menatap, masing-masing dengan kekhawatiran mereka sendiri. Tiba-tiba, Luo Wushuang duduk dengan keras. 4 lengan Qin Mu kembali ke tubuhnya, dan kepala di belakangnya juga menghilang. Luo Wushuang tertegun saat melihat Qin Mu sebelum dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya, "Terima kasih banyak." Sama-sama. Qin Mu tersenyum. Luo Wushuang bangkit dan menggunakan pisaunya untuk memotong lampu pedang di udara, dan perahunya segera dipercepat, meninggalkan Mu Qin, yang merupakan setan di dalam hatinya. Luo Wushuang melihat bahwa Qin Mu itu tidak bisa menyusul kapal dan merasa lega. Dia memperingatkan Qin Mu setelah, mengatakan, "Untuk benar-benar menyingkirkan diriku dari iblis di hatiku, aku masih akan menantang kamu." Qin Mu tersenyum dan berkata dengan kurang perhatian, "Saya sangat tertarik dengan cara Anda menggunakan pisau Anda untuk memasuki jalan setapak. Kamu bisa menantangku kapan saja." Luo Wushuang menyingkirkan pisau ilahi dan melihat ke belakang. Qin Mu itu telah pergi, dan dia berbisik,
kekosongan besar dapat mewujudkan setan di hati orang-orang, yang, pada dasarnya, menjadikannya artefak penciptaan ilahi raksasa. Sekarang kita mengibaskannya, apakah mereka masih ada? Akankah mereka ada selamanya? Tatapan Qin Mu jatuh pada Lian Huahun, yang memulihkan diri dan membungkuk. Dia meminta maaf dengan suara yang menyenangkan, situasinya sangat mendesak, dan dengan demikian saya terpaksa menyinggung Anda. Saya mohon maaf. Itu adalah situasi yang mendesak tadi, tolong jangan salahkan dirimu, suster. Qin Mu tersenyum lembut. Teknik dan seni ilahi Anda rumit. Apakah Anda keberatan memberitahu saya tentang sekte Anda? Lian Huahun menjawab, saya di bawah Yang Mulia Hao dan telah mengembangkan 18 teknik tahta kaisar, yang saya gabungkan untuk membentuk teknik yang cocok untuk saya. Qin Mu dipindahkan. Teknik 18 kaisar? Betapa kuatnya Anda, saudari? Yun Chuxiu berjalan maju dan tersenyum. Menggabungkan 18 teknik kaisar tahta menjadikannya teknik surgawi yang hebat. Anda mampu, Sister Lian. Anda dapat dianggap sebagai Yang Mulia Surgawi Muda. Jika Anda mengolah diri Anda ke alam kaisar, Anda akan memiliki 18 istana celestial, dan dengan kultivasi yang begitu mendalam, Anda akan menjadi 10 kali lebih kuat daripada praktisi kuat lainnya dari tahta kaisar. Lian Huahun tersenyum. Kamu juga tidak buruk, Suster Yun. Yang mulia di bawah Anda, Saudari Yun? Yun Chuxiu memegang lengan Qin Mu dan tersenyum lembut. Tentu saja, itu Yang Mulia Mu. Saya pribadi diajar oleh Yang Mulia Mu. Qin Mu punya masalah besar. Kedua wanita itu menatap satu sama lain sambil mencoba membaca yang tersirat. Keduanya ingin tahu yang mulia mereka menjadi setelah reinkarnasi dan dengan demikian menyelidiki satu sama lain. Kedua wanita ini seharusnya dipukuli. Pikir Qin Mu. Kapal pergi ke bagian terdalam dari Great Void, dan tidak lama kemudian, ia melewati zona halo dan pergi ke langit berbintang di mana bintang-bintang membentuk galaksi yang tenang. Perahu berlayar di bawahnya, dan seseorang dapat menyentuh bintang-bintang kecil seperti debu itu dengan mengangkat tangan. Ini pasti Void besar, seseorang bertanya ketika dia mengangkat tangannya untuk menyentuh salah satu bintang. Jangan menyentuhnya. Luo Wushuang menghentikannya dengan cepat, mengatakan, itu adalah seni ilahi yang telah terwujud. Jika Anda menyentuhnya, itu akan meledak. Masa terkejut, dan mereka segera mengarahkan kapal menjauh dari galaksi itu. Qin Mu mengukur galaksi itu, dan hatinya berkibar ketika dia berpikir, seni ilahi ini. Ini adalah seni ilahi kakak Wei Suifeng. Dia pernah ke sini sebelumnya? Kemana kakak laki-laki saya belum pernah ke tempat sebelumnya? Tunggu sebentar, saya pikir Void besar hanya bisa mewujudkan setan di hati orang. Bagaimana Big Brother menggunakan Void besar untuk mewujudkan seni ilahinya? Jika itu masalahnya, maka harus ada cara untuk menggunakan Void besar untuk memperkuat seni ilahi seseorang. Dan, Wei Suifeng telah menemukannya. Cara ini mungkin hanya dapat dilakukan di Great Void, karena hanya itu yang memiliki kesadaran yang murni dan tidak memiliki master. Mungkin Wei Suifeng menyembunyikan metode dalam seni ilahi, menggunakan urutan dan posisi bintang-bintang untuk menyampaikan pesan. Qin Mu memelototi bintang-bintang, mengamati rute masing-masing bintang, dan menghitung dengan cepat. Mengecewakan, tidak ada pesan dalam seni ilahi Wei Suifeng, karena hanya itu. Arah galaksi ini. Qin Mu tertegun. Galaksi ini menyerupai panah yang menunjuk ke kedalaman Void besar. Seni ilahi ini kemungkinan adalah cara Wei Suifeng untuk menandai arah. Perahu itu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh galaksi. Jelaslah bahwa langit selestif juga mengetahui tentang penggunaan seni ilahi Wei Suifeng. Yun Chuxiu melihat bahwa dia mengukur galaksi dan tersenyum. Seni ilahi ini ditinggalkan oleh Kaisar Awan tak berujung ketika dia menjelajahi Void besar. Anda harus mengenalnya, dia adalah orang yang kuat yang menciptakan banyak kekacauan di surga celestial. Qin Mu mengangguk dan berkata, Kaisar Awan tak berujung, Wei Suifeng, adalah saudaraku. Dalam 20.000 tahun terakhir, tidak ada makhluk kaisar tahta kaisar telah lahir. Dia satu-satunya yang mencapai dunia itu melalui kultivasi. Dengan demikian, surga seluler sangat menghargainya dan mengangkatnya sebagai Dewa Agung Istana Awan tak berujung. Dia mengendalikan seluruh area awan tak berujung, yang mencakup 256 surga dan ribuan wilayah bintang yang menjadi milik awan tak berujung. Yun Chuxiu melanjutkan, namun, surga sel kemudian memeriksa asal-usulnya dan menemukan bahwa ia memalsukannya dan namanya. Dia bahkan mengutak-atik buku dewa dan kehidupan Dewa Hitam, putra surga Yin. Dia tidak hanya merusak buku kehidupan dan kematian surgawi-surgawi, tetapi juga kitab hitungan bumi Youdu. Dia mengutak-atik ke-9 buku kehidupan dan kematian. Berani sekali. Qin Mu tertawa. Adikku memang berani sampai sembrono. Selama surga sel ingin menemukan asal seseorang, ia dapat melakukannya terlepas dari orang itu. Namun, ia berusaha keras untuk memalsukannya. Dia pernah pergi ke putra surga Yin untuk menjadi muridnya selama beberapa ratus tahun. Putra surga Yin sangat menghargainya, dan ia menjadi muridnya yang paling bangga dan ditugaskan dengan tanggung jawab besar. Kemudian,
Dia memalsukan kematiannya untuk melarikan diri, yang membuat putra surga Yin sedih untuk beberapa waktu. Yun Chuxiu melanjutkan, ketika langit surgawi melanjutkan penyelidikan mereka, mereka membuat penemuan mengejutkan lainnya. Tidak hanya dia pergi ke Mingdu, tetapi dia juga pergi ke sekte Dewa Merah, Dewa Putih, dan Dewa Hijau. Dia bahkan pergi ke sekte beberapa yang mulia surgawi dan yang dari Adipati Surga untuk menjadi saudara dari Sun Saffron. Setiap kali, nama dan wajahnya berubah. Dia tidak pernah menggunakan nama atau wajah aslinya dan menyelinap di sekitar selama beberapa ratus tahun dengan memalsukan kematiannya. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu bahwa Wei Suifeng pernah menyelinap ke Mingdu dan meninggalkan peta topografi penjara besar Mingdu. Saint Ward Cutter menggunakan peta ini untuk menyelinap ke Mingdu dan menyelamatkan Di Yiwei. Langit surgawi merasa bahwa dia adalah seseorang yang layak dirawat dan ingin memberinya tanggung jawab besar selama dia tidak melakukan kejahatan besar. Karena itu, mereka memeriksa asal-usulnya dan akhirnya mengetahui bahwa dia berasal dari puing-puing era pendiri kaisar dan bahwa dia adalah salah satu imigrannya. Langit surga begitu takut padanya. Yun Chuxiu melanjutkan, kemudian, para imigran itu berjumlah puluhan juta, dan keterampilan serta seni ilahi mereka tidak dapat lagi diwariskan karena mereka rusak. Bahkan jembatan ilahi mereka hancur. Mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa dan tidak memiliki masa depan. Namun, dari lubang lumpur kondisi inilah seseorang di tingkat tahta kaisar muncul. Langit surga terkejut dan merasa bahwa itu serius. Karena itu, mereka menangkap dan menekannya. Namun, dia adalah orang yang cakap yang melakukan banyak hal untuk surga celestial, seperti penjelajahan Great Fight di mana dia menjelajahi yang terdalam. Di depan kapal, galaksi lain muncul untuk membimbing mereka. Dia melangkah lebih jauh daripada Celestial Venerable dan meninggalkan galaksi-galaksi ini dan beberapa benteng kosong untuk membantu kita menemukan posisi kita di Void besar. Yun Chuxiu berkata, "Yang mulia Mu, kalian berdua adalah jenius." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak memang jenius. Namun, saya tidak." Orang-orang munafik. Meskipun dia menyebabkan keributan besar dan ditemukan, ditangkap, dan ditekan oleh surga celestial, dia masih tidak membahayakan surga celestial. Yun Chuxiu tersenyum dan berkata, "Kamu berbeda. Anda memasuki langit surgawi secara terbuka dan menyebabkannya retak. Bahkan 10 yang mulia surgawi terbelah olehmu. Damai di surga tidak akan bertahan lama. Meski begitu, surga tidak bisa menyentuh Anda sementara Anda memiliki begitu banyak orang yang bersumpah untuk melindungi Anda. Disinilah Anda lebih pintar darinya. Cara saudaramu melakukan hal-hal sepi jika dibandingkan dengan milikmu." Qin Mu tersenyum. Perahunya berlanjut. Dan setelah beberapa lama, bintang-bintang nyata tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu harus menjadi bintang yang diciptakan oleh para ahli penciptaan. Di dalam bintang-bintang itu, 5 di antaranya dihubungkan oleh rantai, dan di tengah rantai itu ada sebuah benteng raksasa yang meniru mesin perang raksasa. Di sekitar benteng, darah segar dan mayat-mayat melayang, menunjukkan bahwa daerah itu telah mengalami banyak konflik. Dari benteng, para dewa muncul untuk memverifikasi identitas mereka yang ada di kapal dan mengundang mereka masuk untuk beristirahat. Karena pertempuran yang disebabkan oleh iblis hati Luo Wushuang, banyak orang di atas kapal telah meninggal. Dari 300, hanya 260 orang yang tersisa, dengan banyak dari mereka terluka. Qin Mu memasuki benteng dan melihat ke bawah, memperhatikan bahwa para dewa dan setan yang ditempatkan di sana memiliki ekspresi mati rasa. Di tubuh mereka, ada bekas luka yang diciptakan oleh luka sembuh, yang mirip dengan lipan merah merayap di kulit mereka. Para dewa dan setan ini biasanya memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan memegang berbagai senjata. Namun, mereka tampaknya kekurangan emosi dan memiliki mata yang tidak berjiwa. Apa yang terjadi pada mereka? Dia bertanya-tanya. Mereka telah kehilangan emosi dan perasaan mereka. Yun Chuxiu tersenyum. Mereka adalah tawanan surgawi yang perasaannya diambil dari mereka. Yang tersisa dari mereka adalah kemampuan bertarung mereka. Ketika langit surga menemukan fight besar, mereka menderita banyak korban. Jadi, mereka berpikir tentang mendaur ulang sampah dan mengirim tahanan ke sini untuk menjaga benteng kosong sehingga surga celestial dapat membuat pijakan. Karena mereka tidak memiliki perasaan dan banyak kantung daging berjalan, mereka tidak menelurkan setan jantung. Qin Mu memandang para dewa dan setan ini dan bertanya, apakah mereka orang-orang dari era cahaya merah? Yun Chuxiu memanggil seorang Taois dan berkata, "Ini adalah Yang Mulia Mu, yang ada di sini untuk Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su. Tolong ambil lelaki besar itu dari benteng kosong." Daois itu harus tetap memiliki emosi dan perasaannya. Dia masih berpikiran jernih dan bertanggung jawab atas keamanan benteng dan mengendalikan para tahanan dari era cahaya merah. Sang Taois memandang Qin Mu dan bertanya-tanya mengapa kultivasinya sangat rendah. Namun demikian, ia memberikan penghormatan dan berkata, "Mohon tunggu, Yang Mulia." Dia berteriak, dan di dalam teriakan itu,
Ada irama yang luar biasa. Itu haruslah suara Dao yang digunakan untuk mengontrol artefak yang berharga. Tiba-tiba, getaran keras datang dari luar benteng kosong. Qin Mu memandang ke arah suara dan melihat dewa yang lebih besar dari benteng itu sendiri berdiri dan mengangkat kepalanya, yang membuatnya kaget. Dewa besar itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia tanpa ekspresi dan melihat ke 3 arah yang berbeda dengan ketiga kepalanya. Di sekelilingnya ada rantai tulisan dewa, yang diwujudkan oleh ki vitalnya. Rantai bersinar dengan lampu rune goyah yang berputar di sekitar tubuhnya yang besar. Rune saling silang, dan segera, daerah yang mereka cakup tumbuh untuk mencakup seluruh benteng kosong. Ini adalah praktisi kuat dari tahta kaisar. Kultivasinya mencapai puncak alam kaisar tahta. Qin Mu melihat lampu rune di rantai itu dan menemukan mereka akrab. Seolah-olah mereka adalah rune dari Anasrafa Creation Mysterious Scripture. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, siapa dia? Apakah dia dewa besar dari era cahaya merah? Yun Chuxiu tertawa terbahak-bahak. Tebak, hati Qin Mu bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin kaisar cahaya, dia mati di reruntuhan medan perang di luar langit surgawi. Qi Jiwi memberitahu kami bahwa kami melewati medan perang kaisar cahaya dalam perjalanan ke surga celestial. Yun Chuxiu tersenyum. Jelas, itu bukan dia. Dia adalah makhluk dengan tubuh jasmani terkuat dalam sejarah, dan dia hampir membunuh jalannya ke surga celestial. Kemudian, pasukan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menebas kepalanya berkali-kali. Namun, setiap kali terputus, yang lain tumbuh. Dia tidak akan mati. Bahkan yang mulia surgawi mengalami kesulitan mencoba untuk menghaluskannya sampai mati. Reruntuhan medan perang yang kamu lewati berserakan dengan tubuh kaisar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan para dewa dan setan lainnya. Lusinan praktisi kuat dari realm tahta kaisar juga meninggal di sisi langit surgawi. Itu sangat brutal. Qin Mu menatap dewa besar di belakang benteng kosong itu. Itu terlalu kuat dan menyalurkan ruang sekitarnya ke dalam dirinya. Apakah kamu tidak memiliki pengetahuan? Grand Emperor Zhu Yuxi adalah orang yang memiliki tubuh jasmani terkuat. Suara Xu Jun berdering di kepalanya. Di luar kaisar cahaya, apakah ada orang lain dengan tubuh jasmani yang kuat? Qin Mu bertanya ke arah Yun Chuxiu. Kaisar cahaya sudah mati. Yun Chuxiu tersenyum. Dia meninggal secara brutal. Tubuh jasadnya mungkin yang terkuat dalam sejarah, tetapi dia tidak memupuk semangat primordialnya untuk mencapai 3 kepala dan 6 lengan. Kelemahannya ditemukan, dan dia dibunuh oleh putra surga Yin. Hati Qin Mu bergetar. Sudah jelas bahwa Kaisar Cahaya tidak bisa menumbuhkan roh purba dengan kitab suci Anasrafa Creation. Tekniknya tidak memiliki cara untuk mengolah 3 kepala dan 6 lengan dan memiliki kelemahan besar. Jika itu digunakan dengan kesadaran Dewa 3 Dewa Primordial Unding God Crimson Emperor, itu akan sempurna. Tentu saja, itu di masa lalu. Apakah tahta kaisar yang besar ini Dewa Cahaya Kaisar? Qin Mu punya beberapa keraguan. Kesadaran Dewa Kematian Kaisar Crimson memastikan bahwa kesadarannya tidak bisa dihilangkan. Dengan demikian, dapatkah Anasrafa Creation Mysterious Scripture of Light Emperor memastikan bahwa jasadnya tidak akan pernah mati atau dimusnahkan? Di benteng kosong, mereka beristirahat sejenak di bawah perlindungan rune Dewa Raksasa yang melindungi mereka dari kesadaran aneh Fade besar. Mereka bisa santai dan tidak khawatir tentang kekosongan besar yang mewujudkan setan dalam hati mereka. Setelah pulih dari cedera mereka, kapal berlayar lagi, mengikuti Kaisar Awan Tak Berujung, seni ilahi galaksi Wei Suifeng ke kedalaman Fade besar. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bahwa Kaisar Kosong itu penuh dengan karat darah seolah-olah telah diambil dari darah. Apa yang menyerang benteng dan menyebabkannya dikelilingi oleh mayat? Itu adalah hal yang baik bahwa mereka tidak melihat serangan dari monster Great Fight karena singkatnya waktu mereka di sana. Tatapan Qin Mu jatuh ke tubuh dewa raksasa itu lagi saat dia berpikir, siapa sebenarnya dia? Jika saya memanggil jiwanya, akankah dia selamat? Beberapa hari kemudian, mereka mencapai benteng kehampaan kedua, yang telah dihancurkan. Kekuatan mengerikan Fade besar telah menghancurkan benteng. Luo Wushuang mengerutkan kening dan menghentikan kapal saat dia mencari reruntuhan sendiri. Dia kembali tidak lama kemudian, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada mayat. Tubuh para penjaga menghilang. Qin Mu dengan serius berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan. Perahu berlayar lagi, dan Kaisar Awan Tak Berujung, seni ilahi Wei Suifeng masih ada di sana untuk mengarahkan mereka. Masa di atas kapal merasa bahwa teknik Buddha, baik pemikiran maupun tidak, dapat mempertahankan mereka dari kekhasan Fade besar. Di luar kapal, bola mata raksasa tiba-tiba muncul dan berguling di soketnya sebelum menghilang. Setan siapa itu? Luo Wushuang mengeluarkan pisaunya dengan waspada. Pada saat ini, tubuh raksasa muncul di luar kapal. Itu berlendir dan berenang di samping perahu, menyebabkan perahu membuat suara melengking. Luo Wushuang buru-buru pergi keluar kapal, dan tubuh panjang itu perlahan-lahan menyebar ke udara tipis. Dia ragu-ragu, lalu tiba-tiba,
tentakel raksasa dan kasar mengangkat perahu. Luo Wushuang akan membelah itu, tetapi semakin redup dan akhirnya menghilang. Qin Mu merangkak ke sisi kapal saat dia melihat sekeliling, berteriak, "Divine Knife Luo, beberapa orang di sini tidak bisa menekan iblis hati mereka bahkan ketika mengolah baik pikiran maupun tidak, menyebabkan kekhasan terjadi." Yun Chuxiu datang di sampingnya dan berbisik, "Bunuh orang-orang yang tidak bisa menekan setan di hati mereka, atau kita akan berada dalam bahaya." Qin Mu meliriknya, dan tiba-tiba, dewa yang mengesankan muncul di samping kapal. Itu tertutup oleh cahaya ilahi, dan ribuan suara dao yang memekakkan telinga bergema. Itu adalah Kaisar Langit Kuno. Qin Mu dengan dingin berkata, "Permaisuri, kamu juga tidak bisa menekan iblis di hatimu, haruskah kami melenyapkanmu juga?" Begitu dia selesai, dia melihat sosok-sosok dari 10 yang mulia muncul tiba-tiba di sekitar perahu, mengelilinginya. Di antara 10 yang mulia surgawi ini, seseorang hanya bisa melihat yang mulia Hao yang mulia surgawi, Huo yang mulia surgawi, dan Raja Dewa Leluhur. Wajah yang lain diselimuti kabut. Iblis di hatinya muncul juga. 10 venerables surgawi berangsur-angsur menghilang juga, kembali ke kehampaan dengan Kaisar Langit Kuno. Luo Wushuang kembali ke kapal dan terpana melihat kotak lari di luar kapal. Di kotak ada iblis di dalam hatinya, Qin Mu. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu saat ilusi Great Fight tumbuh semakin kuat. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi kenyataan dan memusnahkan mereka. Pada saat itu, mereka melihat barisan tubuh besar berjalan di galaksi di atas kapal. Ini mayat yang berjalan. Sorak-sorai datang dari dalam kapal saat masa menjadi liar dengan sukacita. Mayat berjalan muncul, kita diselamatkan. Qin Mu tercengang, apa mayat yang berjalan? Rakyatku, suara Shu Jun, penguasa penciptaan, tiba-tiba muncul di kepalanya ketika dia berkata dengan gemetar, bagaimana mereka mati di sini? Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Mayat-mayat raksasa itu berjalan di galaksi seolah-olah mereka berjalan di atas air. Setiap kali kaki mereka mendarat, itu menciptakan banyak riak yang tampak aneh. Galaksi ini adalah seni ilahi Wei Sui Feng, dan hanya sedikit sentuhan akan menyebabkan kekuatannya meledak. Anehnya, mayat-mayat yang berjalan dari para ahli penciptaan ini bisa berjalan di permukaannya tanpa menyentuhnya. Bahkan lebih aneh, kelompok mayat berjalan ini melintasi Faid besar. Faid besar itu luas dan kosong. Namun, mayat-mayat raksasa ini berjalan melewatinya seolah-olah mereka adalah biarawan pertapa dan berjalan melalui kekosongan adalah bagian dari pelatihan kultivasi mereka. Juga, mereka adalah sekelompok mayat tanpa kekuatan hidup. Apa asal-usul mayat berjalan ini? Qin Mu bertanya pada Yun Chuxiu, yang ada di sampingnya. Yun Chuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Inilah yang ditemukan oleh Kaisar Awan tak berujung ketika ia menjelajahi Faid besar. Mayat-mayat ini suka tidur di Great Faid, tidak memperhatikan orang lain. Kaisar Awan tak berujung menyadari bahwa mereka tidak memiliki jiwa dan telah mati selama lebih dari 10.000 tahun. Yang aneh tapi luar biasa adalah, seseorang merasakan kedamaian saat berjalan di samping mereka, membuat Faid besar tidak mampu mempengaruhi iblis di hatimu. Jika Anda bisa bertemu mereka, Anda akan aman selama sisa perjalanan Anda. Ketika mayat-mayat berjalan di atas galaksi, kapal mengikuti di bawah mereka. Dengan mayat-mayat berjalan di sekitar, setan di hati mereka tidak diaduk, dan penampakan aneh tidak muncul. Tiba-tiba, Qin Mu terbang dari kapal. Dia mengelilingi galaksi dan tiba di permukaannya, dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat yang berjalan ini. Yang mulia Mu, apa yang kamu lakukan? Semua orang di kapal ketakutan, dan kulit kepala mereka mati rasa. Yun Chuxiu berteriak, mayat berjalan ini adalah penjaga kami. Jangan lakukan apapun dengan tergesa-gesa. Mata Lian Huahun berkedip ketika dia dengan lembut berkata, yang mulia Mu sangat ceroboh. Kita akan lebih aman jika kita menyingkirkannya. Bagaimana menurut Anda? Luo Wushuang sedikit mengernyit dan melihat sisanya. Banyak di kapal menganggukkan kepala mereka, setuju untuk membunuh Yang Mulia Mu. Yang Mulia Mu sepertinya tidak menyadari bahwa ada banyak orang di kapal yang ingin membunuhnya. Luo Wushuang merasa itu semua sangat tidak masuk akal. Qin Mu, dalam nama, pemimpin ekspedisi, memimpin mereka untuk bertemu dengan Celestial Huo dan Celestial Venerable Su. Dia tidak berharap bahwa hampir semua orang di kapal ini ingin menyingkirkannya. Bahkan Luo Wushuang sendiri memiliki dendam dengan Qin Mu atas lengannya yang terputus. Tampaknya perjalanan ke Faid besar ini bukan untuk eksplorasi tetapi untuk secara khusus menyingkirkan Qin Mu, anak kecil ini. Luo Wushuang berpikir sendiri. Qin Mu mengabaikan sorakan orang-orang di kapal dan terus mengamati mayat-mayat berjalan ini. Mereka memang penguasa penciptaan dari prasejarah, hati alis mereka tertanam dengan Grand Primordium Divini Stone. Namun, karena mereka sudah lama mati, dia tidak bisa merasakan denyut nadi atau napas mereka. Para master penciptaan ini secara kebetulan menuju ke arah yang sama dengan yang ditunjukkan oleh galaksi Wei Sui Feng. Mu terbang ke sisi salah satu mayat berjalan. Dia mengitari raksasa itu, mencoba menentukan penyebab kematian para empu penciptaan ini. Anehnya,
Tidak ada luka pada penguasa penciptaan ini. Juga, pakaian mereka segar dan baru. Qin Mu bergumam sendiri saat pelet pedangnya berubah menjadi pedang terbang, yang memotong sudut pakaian mayat yang sedang berjalan. Anehnya, pakaian itu diregenerasi. Pakaian itu mampu beregenerasi karena mayat-mayat ini menggunakan Grand Primordium Divine Stone dan kesadaran mereka untuk menciptakannya. Meskipun mereka sudah mati, kesadaran mereka selamat dan dipertahankan dalam kondisi yang sama seperti ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka sudah mati, kesadaran mereka masih beredar. Bahkan jika mereka terluka, mereka akan disembuhkan oleh kesadaran mereka. Qin Mu sedang mencoba memikirkan alasan mayat berjalan terpaku pada menuju ke arah tertentu. Namun, dia tidak punya cara untuk mencari tahu. Suara Xu Jun terdengar, mengatakan, biarkan aku berkomunikasi dengan kesadaran mereka dan mencari tahu apa yang mereka alami ketika mereka masih hidup. Mereka bahkan tidak punya jiwa. Apakah mungkin untuk berkomunikasi? Qin Mu terkejut. Bagi para ahli penciptaan, ini alami. Belum lagi komunikasi setelah kematian, selama kesadaran seseorang cukup kuat, mereka dapat memperoleh pengetahuan generasi-generasi penguasa mati dari kekosongan, mengumpulkan kebijaksanaan mereka. Xu Jun berkata, bentuk kehidupan kecil seperti Anda perlu belajar untuk menguasai pengetahuan bahwa nenek moyang Anda diturunkan. Bagi para master penciptaan, bayi yang baru lahir dapat memperoleh seluruh pengetahuan kita hanya dengan sentuhan di dahi seorang senior. Ini adalah cara vulgar dan primitif kalian. Qin Mu bertanya dengan bingung, jika Anda tidak belajar tetapi menyerap langsung, bagaimana Anda memperbaiki sesuatu yang mungkin salah? Xu Jun tertegun. Memperbaiki sesuatu yang mungkin salah? Tidak ada yang salah dalam pengetahuan nenek moyang kita. Mengapa kita perlu memperbaikinya? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Cara untuk meningkatkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi adalah dengan memiliki pikiran yang mempertanyakan ketika belajar dan untuk menemukan kesalahan generasi sebelumnya. Ketika pengetahuan dimasukkan ke dalam kepala seorang anak, itu akan menjadi kebenarannya, yang akan mereka terima begitu saja tanpa mempertanyakannya. Dengan cara ini, tidak ada kesempatan untuk menemukan kesalahan dalam pengetahuan leluhur yang diturunkan. Qin Mu membuka jantung alisnya. Dia segera merasakan kesadaran Xu Jun melonjak keluar dari Grand Primordium Origin Stone, kesadarannya yang kuat menyentuh kesadaran mayat-mayat ini. Qin Mu mengikuti kesadaran Xu Jun. Dunia yang luas tiba-tiba muncul di depan matanya, terdiri dari lautan tak terbatas, gunung-gunung besar, air terjun, dan awan putih. Para master ciptaan raksasa ini berjalan di antara gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit terjal dan melintasi laut besar berwarna jade. Beberapa dari raksasa ini memikirkan sayap dan terbang di antara langit biru. Beberapa raksasa memvisualisasikan tanaman berwarna-warni dari segala jenis, hutan rimbun tanpa henti terwujud dari imajinasi mereka menjadi kenyataan. Beberapa dari master penciptaan yang kuat ini terbang di antara langit berbintang, berkumpul bersama untuk menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini adalah dunia baru yang mereka ciptakan, jauh dari konflik. Mereka menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkendali. Pakaian mereka sederhana dan polos, tanpa hiasan mewah. Dari kesadaran mayat-mayat yang berjalan ini, Qin Mu bisa merasakan bahwa dunia mereka berasal sudah tidak hidup. Selain mereka saling bertarung dan membunuh, dewa-dewa kuno yang kuat juga berusaha untuk memusnahkan mereka. Mereka memvisualisasikan dan menciptakan dunia baru, yang tidak memiliki apa-apa, mengharuskan mereka untuk mengembangkannya dan membuatnya sempurna. Tiba-tiba, sosok Humongous turun ke dunia yang mereka bayangkan. Gelombang kesadaran yang mengerikan berdesir dan menyapu kehampaan, menyebabkannya runtuh. Karena dunia yang diciptakan oleh para penguasa penciptaan melalui visualisasi ini belum stabil, kedatangan sosok ini menyebabkan dunia yang hancur-hancur menjadi kesadaran murni, yang melonjak mundur ke dalam pikiran tuan-tuan penciptaan ini. Qin Mu menyaksikan adegan ini dengan linglung. Apa yang awalnya merupakan dunia yang indah telah menjadi pemandangan kematian yang penuh dengan kematian. Para master penciptaan ini mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, mulut mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Kesadaran itu seolah-olah telah mengambil bentuk fisik. Itu menggali ke dalam hati alis mereka, menghancurkan otak mereka dan menghancurkan jiwa mereka, mengubah mereka menjadi mayat. Ini adalah hal terakhir yang dilihat mayat-mayat ini. Gambar-gambar di depan Qin Mu menghilang tanpa jejak saat Xu Jun menarik kembali kesadarannya. Di altar pengorbanan Grand Primordium Origin Stone, kepala kosong Xu Jun terengah-engah. Karena dia tidak memiliki lidah, gigi, atau tubuh jasmani, itu tampak aneh. Udara tersedot melalui mulutnya dan keluar melalui bagian bawah kepalanya. Qin Mu juga terengah-engah, dahinya berkeringat dingin. Xu Jun, apakah kamu melihat sosok agung itu? Qin Mu menenangkan diri dan bertanya, orang itu bisa memasuki Faid besar. Dia harus menjadi salah satu penguasa penciptaan, jadi mengapa dia ingin menghancurkan kekosongan besar? Xu Jun menggelengkan kepalanya, kesadarannya tidak stabil. Aku tidak berhasil melihat siapa itu. Qin Mu mengerjapkan matanya. Karena dia meminjam kesadaran Xu Jun,
dia tidak dapat melihat semuanya sepenuhnya. Kemungkinan Xu Jun telah melihat siapa sosok itu tetapi tidak mau membukanya. Xu Jun, kami berdua seperti semut di tali, di kapal yang sama, menghadapi musuh yang sama. Jika Anda melihat sesuatu, tolong beritahu saya. Dia perlahan-lahan mengayunkannya. Xu Jun memberikan hum dingin. Di kapal yang sama, Anda memiliki kapal yang rusak. Di mana-mana, ada orang yang mencoba membunuhmu. Anda sebaiknya memikirkan bagaimana menghadapi pertemuan sulit yang ada di depan Anda saat ini. Qin Mu tersenyum tipis. Jelas, dia tahu bahwa sebagian besar orang di kapal di bawah ingin membunuhnya. Bertemu dengan Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Su hanyalah alasan yang dibuat oleh Celestial Venerable dari surga Celestial. Pada kenyataannya, mereka ingin mengirimnya ke Fade besar dan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Tak perlu dikatakan, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, dia akan dibuang ke Fade besar selamanya. Lagi pula, tidak ada tokoh penting di kapal. Yang Mulia Mu, kembalilah ke kapal dengan cepat. Lian Huahun berkata dengan lembut, mayat berjalan ini sangat aneh. Yang Mulia Surgawi seharusnya tidak menempatkan dirinya dalam bahaya. Yang Mulia, lebih aman untuk kembali ke kapal. Qin Mu berdiri di bahu salah satu mayat berjalan. Pakaiannya berkibar di udara ketika dia berkata, Sister Lian, saya mengagumi pemandangan di sini. Tolong jangan ganggu saya. Di atas kapal, Xiu Youfang, yang berada di bawah Yang Mulia Hao, tersenyum lembut dan berkata, Yang Mulia, apa yang baik untuk dilihat di sana? Kami memiliki pandangan yang lebih baik di sini. Qin Mu mengabaikan mereka. Seutas ki vital meledak, terbang menuju galaksi yang berada di bawah mayat yang berjalan. Orang-orang di kapal menatapnya dengan kebencian yang membara ketika mereka berteriak, hentikan Yang Mulia Mu. Qin Mu bocah, kau berani. Yang Mulia Mu, tolong jangan. Galaksi ini adalah fenomena aneh yang dibentuk oleh seni ilahi Kaisar Awan tak berujung, Wei Suifeng. Jika dipicu oleh Qin Mu, semua orang di kapal, termasuk praktisi yang kuat seperti Luo Wushuang, akan dihancurkan oleh kekuatan seni ilahi ini. Qin Mu mencoba membangkitkan ki vital yang ia kirim ke galaksi. Yang membingungkannya adalah bahwa seni ilahi Wei Suifeng tidak meledak. Dia menggaruk kepalanya dan menyalurkan ki yang lebih vital, tetapi seni ilahi Wei Suifeng tetap seperti sungai yang tenang mengalir melalui kekosongan. Xu Jun senang dengan kemalangannya. Bocah cilik, kamu salah perhitungan. Meskipun tuan-tuan ciptaan ini sudah mati, kesadaran mereka tetap ada. Ini mungkin hanya kesadaran, tetapi mampu menaklukkan seni ilahi ini. Qin Mu menarik ki vitalnya dan berkata dengan kesal, mengapa Anda tidak menyebutkan ini sebelumnya? Xu Jun memberikan hum dingin dan berkata dengan bangga, seandainya Anda mengembalikan tubuh jasmani saya sebelumnya, saya bisa dengan mudah menghancurkan cacing kecil ini. Namun, saya masih bisa melindungi hidup Anda. Selama Anda memberi saya 3 tahun kesadaran, ki, dan darah. Setelah melihat bahwa seni ilahi Wei Suifeng tidak dipicu oleh Qin Mu, ketakutan para dewa dan setan di kapal berubah menjadi memetik. Pan Chunjing bangkit dan terbang menuju puncak galaksi, berteriak, semuanya, tidak perlu menunggu lagi. Sekarang kita di sini, dia tidak bisa melarikan diri kembali ke surga Celestial. Ayo bunuh dia dan selesaikan misi kita. Betul. Semua orang di kapal terbang, satu demi satu. Mereka berteriak, semakin dalam kita menjelajah ke Fade besar, semakin rendah peluang kita untuk kembali dengan selamat ke surga Celestial. Mari kita ambil kesempatan untuk membunuh Yang Mulia Mu sehingga kita masih bisa kembali. Qin Mu tertawa terbahak-bahak saat dia meluncurkan dirinya ke udara dari mayat yang berjalan. Dia mendarat di bahu mayat lain sebelum terbang lagi. Di belakangnya, kerumunan didakwa dengan serangan mereka, masing-masing melepaskan aura mereka. Qin Mu menoleh untuk melihat dan melihat bahwa tidak ada praktisi seni dewa di antara mereka. Kebanyakan dari mereka adalah dewa. Istana surgawi muncul di belakang mereka, beberapa bahkan berhasil mewujudkan beberapa istana surgawi. Ada sekitar 20 orang di kapal yang tidak terbang. Sebaliknya, mereka saling menatap, tak bisa berkata-kata. Yun Chuxiu melirik Luo Wushuang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada perselisihan yang mendalam antara Divine Knife Luo dan Overlord Badi Qin. Kenapa kamu tidak menyerang? Luo Wushuang dengan jelas berkata, jika saya memutuskan untuk bergerak, saya tidak akan melakukannya melalui tindakan orang lain. Saya ingin pertarungan yang adil, mengalahkannya dengan pisau saya sendiri. Kenapa kamu tidak menyerang? Tatapan Yun Chuxiu mendarat pada Lian Huahun, yang ada di sampingnya, dan kemudian dia tertawa. Aku tidak ingin membunuhnya, mengapa aku harus menyerang? Apakah saya benar, Sister Lian muda? Lian Huahun tanpa ekspresi dan dengan dingin berkata, sial, kau harus menyebutku sebagai penatua adik. Jika Qin Mu ada di kapal, dia pasti akan sangat terkejut mendengar gadis ini sehingga dia akan melompat ketakutan.
Dia tidak mengetahui bahwa Lian Huahun adalah reinkarnasi dari Nyonya Yuanmu, bahkan sejauh mencurigai Nyonya Yuanmu tidak mati sepenuhnya dan juga menyusup ke aliansi surga, menjadi salah satu dari 10 yang mulia juga. Alasan dia membuat dugaan seperti itu dan sangat diyakinkan oleh itu adalah bahwa Yun Chu Xiu tahu fakta bahwa dia sebelumnya mencoba memanggil jiwa permaisuri surgawi di kapal hantu. Namun, Lian Huahun mengatakan, sebut aku sebagai penatua adik, telah benar-benar membalik dugaannya. Sangat disayangkan Qin Mu tidak ada di kapal. Yang bahkan lebih disayangkan adalah bahwa Luo Wushuang tidak mengetahui asal-usul kedua wanita ini, dan ia juga sama sekali tidak tertarik dalam perseteruan saudara mereka dan dengan demikian hanya melihat ke atas galaksi. Di galaksi, Qin Mu dan yang lainnya bergerak secepat cahaya yang mengalir ketika para dewa mengejarnya dari belakang untuk membunuhnya. Jika Overlord Badikin meninggalkan area yang dilindungi oleh mayat berjalan, itu akan memicu iblis di dalam hatinya. Mengapa dia begitu ceroboh dan sangat ingin membuat marah para praktisi yang kuat ini di kapal? Luo Wushuang mengikuti arah galaksi dan melihat ke depan. Tiba-tiba, dia merasakan sentakan di hatinya. Dia melihat bahwa dalam kegelapan kehampaan, ada tanah tanpa batas di tepi galaksi. Tanah kekosongan besar. Jadi begitu, dia melihat negeri kekosongan besar. 2 sinar lampu pisau ditembakkan dari mata Luo Wushuang dan berselang-seling melintasi udara dengan suara gemerincing yang membuat orang-orang di kapal gelisah. Dia berteriak, segera arahkan kapal dan menuju tanah Faid besar. Sisa 20 hingga 30 orang di kapal dengan tergesa-gesa mengarahkan kapal dan meningkatkan kecepatannya. Yun Chu Xiu dan Lian Huahun juga berpaling dari satu sama lain untuk membantu memindahkan kapal. Tanah kekosongan besar adalah sebidang tanah terapung di dalam kekosongan besar yang ditemukan oleh Kaisar Awan tak berujung, Wei Suifeng. Di sana, tidak ada setan hati yang aneh dan tak terduga. Kali ini, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su telah memimpin banyak murid mereka untuk bepergian tentang kekosongan besar dengan tujuan untuk mengungkap rahasia tanah kekosongan besar dan untuk mencari jejak desa Riang dan pendiri Kaisar.